misalnya, ini kurang proteinnya, dagingnya nggak mau, ayamnya nggak mau. Baby Kia itu susah banget, Mam. Makan daging, makan ayam, atau makan ikan tuh nggak terlalu suka. Beda banget waktu. Hai, assalamualaikum, welcome back to Momiko channel yang akan sharing mengenai hal apa aja, terutama makan-makan dan kuliner. Video kali ini di segmen Baby Sharing. Kali ini Momiko mau sharing mengenai requestan dari salah satu viewer Momiko lagi, mengenai gimana sih kasih makan baby Kia supaya badannya semok, katanya kayak baby Kia. Gimana juga sih caranya ngasih susu formula ke baby Kia? Mamiko mau isi tahu sekali lagi kalau baby Kia itu nggak ASI eksklusif ya Mams, tapi sufor dari semenjak lahir ASInya dicampur, tapi setelah 3 bulan terus ASInya tuh stop total, benar-benar full sufor, sama kayak kakaknya ya. Meskipun anak sufor, kalau kata netizen yang suka julid itu ya, kalau nggak ASI itu katanya anak sapi gitu, karena dikasih susu sapi ya dari sufor. Mamiko mau sharing nih, gimana sih cara ngasih makan serta ngasih sufornya ke baby Kia. Sebelum Mamiko mulai sharingnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Baby Kia tuh makannya sebenarnya susah-susah gampang. Jangan dipaksakan, kalau makannya tuh nggak terlalu mau, nggak terlalu suka gitu, biarin aja daripada pusing gitu ya. Terus dilepeh-lepehin, kitanya juga jadi capek ngebersihinnya. Ya udah, aku biarin aja. Tetap positive thinking aja. Kalau anak nggak mau makan makanan itu tuh, kita jangan takut jadi gimana nih, jadi nggak mau makan, jadi nanti badannya kurus, sakit, dan lain sebagainya. Kita jadi khawatir gitu ya, anak tuh kenapa-kenapa gitu ya. Insya Allah selama dijagain sama Allah sih gak akan kenapa-napa. Yang penting anak itu tetap mau makan. Intinya gak harus makan nasi, gak harus makan yang misalnya, ini kurang proteinnya, dagingnya gak mau, ayamnya gak mau. Baby Kia itu susah banget, Mam. Makan daging, makan ayam, atau makan ikan tuh nggak terlalu suka. Beda banget waktu pas empasi. Pas empasi sih mungkin karena di blender, terus karena dihaluskan, itu dicampur semuanya, jadi dia mau aja, masuk apa aja aku masukin. Lop. Nah, begitu udah 1 tahun ke atas, udah mulai makan nasi, mengenal tekstur, itu susah banget. Kalau ada ayam sedikit atau ada daging sedikit tuh dilepeh-lepeh gitu. Yang kedua, mengakali makanan yang tidak dia begitu suka dengan merubah bentuk atau merubah tekstur yang lain gitu. Kayak misalnya dia nih nggak suka ayam, nggak suka daging gitu ya. Kadang-kadang aku ngakalin aja bikin kayak pangsit, ayamnya kan lembut ya, dan dia tuh suka banget. Atau enggak beli cedea. Beli cedea itu kan kandungannya juga ada ikan, bakso ikan. Dia suka banget. Itu sama aja sih kalau aku bilang, meskipun gizinya nggak terlalu sebagus, nggak se-fresh ikan asli atau ayam daging asli, tapi setidaknya dia ada sumber proteinnya. Meskipun itu frozen food ya, kurang bagus juga, tapi setidaknya ada gizinya juga ada. Yang penting tuh protein nabati sama sayur-sayuran itu lebih utama, lebih penting buah-buahan. Nah, yang penting nih si anak suka sama sayur dan buah-buahan, itu aja Mams. Yang ketiga, maksimalkan pada saat baby kita tuh empasi. Jadi pas empasi, mumpung anaknya mau apa aja dan belum ngerti tekstur, belum mengerti rasa yang terlalu berlebihan, kita hajar deh. Sampai saya masih susah juga, nggak suka juga pada saat empasi, makannya susah juga. Ya mau bagaimana lagi gitu ya, udah anaknya seperti itu. Karena setiap anak tuh beda Mams, nggak bisa dipaksakan juga. Kita maksimalkan aja susunya gitu kan. Susunya apalagi kalau masih ASI nih, Mams semua itu beruntung sekali kalau masih ASI pada saat empasi. Maksimalkan aja makan yang bergizi, makan sayur buah gitu yang banyak. Otomatis
ke babynya juga akan mendapatkan asupan gizi yang sama seperti ibunya, karena ya minum dari ASI ibunya itu lebih gampang sebenarnya kalau ASI. Kalau sufor ya udah maksimalkan aja sufornya. Sekali-sekali kita beliin junk food, kita beliin kentang, kita kasih yang dia suka lah buat nyenengin dia aja. Kalau dia udah tahu rasa ya, udah tahu tekstur, pasti dia suka banget. Tapi kalau masih empasi di bawah setahun ya sebaiknya jangan. Tetap makan empasi yang homemade. Kalau cemilan ya tetap cemilan yang homemade juga atau cemilan bayi. Lalu yang berikutnya mengenai gimana sih cara pemberian sufor atau susu formula pada baby Kia sehingga badannya kayak baby Kia katanya ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang kalau menurut mamiko bilang dia udah agak kecilan, udah agak kurusan karena udah aktif ya, main kesana kemari, lari-lari. Gimana caranya si susu formulanya biar bisa seperti baby Kia? Takarannya masih sama aja seperti dulu. Untuk takaran ya, takarannya masih sama aja seperti yang dulu. Ngikutin sesuai aturan sufornya baby Kia, yaitu bebelak ya. Biasanya tuh 120 ml sekali minum itu 2 takar ya. Setiap susu formula takaran yang berbeda. Terus gizinya, kalau baby Kia tuh memang pakai bebelak dan alhamdulillah cocok dari baru lahir. Sebelum bebelak kan baby love ya. Itu takarannya seperti itu untuk saat ini. Waktu dulu aku tuh lupa lagi. Pokoknya ngikutin sesuai yang ada di kalengnya aja. Sehari tuh bisa 4-5 kali gitu ya. Kalau subuh-subuh biasanya 90 ml aja. Nah sisanya itu bisa 120 ml. Lebih dominan susu daripada makan nasinya untuk saat ini. Yang berikutnya, kalau misalnya mau deket-deket jam makan, sebaiknya dibatasin dulu minum susunya. Boleh dikasih kalau udah ngamuk banget, tapi jangan terlalu banyak mams. Buru-buru dikasih makan dulu, setelah itu baru nyusul lagi. Jadi dia nggak kekenyangan gitu ya, benar-benar merasa lapar dan akhirnya dia mau makan. Kalau dia kenyang, pasti jadi nggak selera makannya, nggak begitu mau makan. Yang berikutnya, misalnya dia ada sembelit atau ada mencret, sebaiknya minum susunya itu diatur dulu, diperhatikan terus takarannya apakah udah sesuai antara susu dan airnya. Misalnya lagi mencret gitu ya, terus dia pupnya lebih sering, susunya sebaiknya ditambahin Lacto-B ini gitu. Nanti mamiko juga akan sharing gimana cara mengatasi baby sembelit versus mencret insya Allah. Sampai di sini dulu aja sharingnya mamiko mengenai request dari salah satu viewer mamiko, gimana sih caranya supaya babynya atau anaknya bisa seperti baby Kia. Alhamdulillah baby Kia sehat dan badannya berisi ya, bisa dibilang. Tapi di sini mamiko lagi-lagi mau mengingatkan pada mom semua, kalau setiap baby, setiap anak beda-beda. Jangan disamakan dan jangan ingin sama dengan anak yang lainnya. Yang penting nomor 1, anak kita sehat, tumbuh kembangnya sempurna, tidak kurang satu apapun. Itu udah alhamdulillah banget. Kalau misalnya anak kita gemuk, anak kita putih, lucu, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ya mams, udah jadi takdir. Tapi kalau misalnya di luar itu, kita bersyukur aja anak kita mau seperti apapun juga, yang penting sehat dan nggak kurang satu apapun gitu mams. Yang penting kita tetap jadi ibu, berusaha jadi ibu yang baik buat anak kita dan memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu mams. Kalau misalnya anaknya kurus, kecil atau nggak putih gitu ya, kulitnya nggak bersih, ya udah nggak apa-apa mams, kita tetap berusaha aja, yang penting semaksimal mungkin supaya anak kita bisa tumbuh sehat. Dan yang paling penting nih, nggak usah dengerin omongan orang, omongan netizen di luar sana, komentar mengenai anak kita seperti apa. Yang penting fokus aja ngurus anak kita dan udah memberikan yang terbaik. Oke mams, kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau request lagi mengenai seputar baby atau hal-hal yang lainnya, bisa komen di bawah atau DM ke Instagramnya mamiku Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching, sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.
makan-makan dan kuliner. Video kali ini di segmen baby sharing lagi. Aduh, video kali ini di segmen, ih ampun dah. Kita dulu Nyun. Lihat itu kamera. Mengenai baby Kia. Iya.